Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazili Nuril Hasla dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan berbicara mengenai tentang cara membuat perencanaan pembelajaran terpadu, di mana langkah-langkah untuk pembuatan perencanaan ini yang pertama itu adalah menuangkan ide ke dalam tulisan dan memasukkan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tema ke dalam rencana. Kemudian mempertimbangkan untuk berapa lama kegiatan itu akan dilaksanakan, seperti ada kegiatan harian, mingguan, ataupun bulanan. Kemudian periksa kembali rencana pembelajaran untuk memastikan paling sedikit ada 3 jenis kegiatan yang berhubungan tema dalam satu harinya. Nah, kemudian pastikan bahwa pada akhir mingguan semua bidang aspek perkembangan sudah dilaksanakan. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian jika kita bekerja sama dengan ahli ataupun narasumber, kemukakan tema dan kegiatan pembelajaran untuk mendukung perkembangan konsep anak. Perhatikan ketersediaan bahan-bahan juga narasumber untuk membantu terselenggaranya pembelajaran dengan baik. Kemudian rencanakan agar setiap kelompok anak setiap harinya itu fokus ke dalam kegiatannya pada setiap tema yang diusung. Adapun rancangan untuk kegiatan pembukaan melalui kegiatan dalam lingkaran atau biasa disebut dengan circle time sebagai pengantar pada kegiatan inti. Kemudian berilah kesempatan pada anak untuk mereview pemahaman terhadap tema pada akhir kegiatan. Dalam review tersebut, dalam akhir kegiatan, kita bisa menentukan bahwa anak tersebut memahami ataupun tidaknya. Jadi kita kalau misalkan ada yang belum atau anak belum menguasai suatu kegiatan ataupun tema yang diberikan, kita bisa mengulang ataupun menggunakan solusi yang lain. Kemudian periksa kembali rencana yang sudah ditulis, apakah istilah, fakta, dan prinsip telah dikembangkan dengan baik ataupun tidak. Kemudian periksa pula apakah kegiatannya cukup bervariasi dan apakah aspek perkembangan porsinya sudah seimbang dan komprehensif, seperti itu. Nah, setelah rencana disusun dengan lengkap, kemudian kita mengumpulkan bahan-bahan dan siapkan alat-alat yang dibutuhkan. Nah, tempatkan juga gambar-gambar yang berhubungan dengan tema dalam jangkauan penglihatan anak. Kenapa sih harus menempatkan gambar-gambar yang berhubungan dengan dengan tema gitu kan? Karena di sini anak-anak akan lebih tertarik gitu melihat suatu gambaran ataupun visual yang nyata gitu dibandingkan dengan penjelasan seorang guru. Yang terakhir itu pilihlah media CD, video tape, audio tape, buku-buku, lukisan atau nyanyian yang berhubungan dengan tema tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menempatkan gambar-gambar yang berhubungan dengan dengan tema gitu kan, karena di sini anak-anak akan lebih tertarik gitu melihat suatu gambaran ataupun visual yang nyata gitu dibandingkan dengan penjelasan seorang guru. Yang terakhir itu pilihlah media CD, video tape, audio tape, buku-buku, lukisan atau nyanyian yang berhubungan dengan tema tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Safawani akan melanjutkan pembahasan yang telah teman saya sampaikan. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran terpadu. Pelaksanaan pembelajaran terpadu, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu bertolak dari minat dan kebutuhan anak. Menggunakan prinsip belajar menyenangkan bagi anak-anak, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama, kembangkan rencana yang telah disusun. Perhatikan kejadian-kejadian spontan yang ditunjukkan anak terhadap konsep dan mereka selidiki, terutama berkaitan dengan tema. Yang kedua,
Lakukan penilaian terhadap pemahaman dan minat anak dalam tema melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok, dan hasil karya anak. Yang ketiga, buatlah catatan melalui anekdot pada saat anak berbicara dan menunjukkan perilaku yang berkaitan dengan tema. Yang keempat, bantulah anak merefleksikan pemahamannya tentang isi dan proses pembelajaran. Yang kelima, suruhlah anak untuk membuat gambar, peta, lukisan, dan hasil karya lain yang telah mereka pelajari. Yang keenam, simpanlah hasil karya anak dalam portofolio atau file anak. Yang ketujuh, lakukan percakapan dengan anak tentang apa yang ingin lebih mereka ketahui tentang tema. Yang kedelapan, bantulah anak untuk mengembangkan dan memenuhi rasa ingin tahu dan pertanyaan yang mereka ajukan. 9. Lakukanlah komunikasi timbal balik dengan keluarga tentang tema. 10. Berilah keluarga informasi yang berhubungan dengan tema melalui surat atau buku penghubung. Yang ke-11, undanglah keluarga untuk memberikan kontribusi berupa bahan-bahan yang diperlukan atau keahlian mereka yang sesuai dengan tema yang dipelajari oleh anaknya. Yang ke-12, ajaklah mereka memberi dukungan pada anaknya juga. Yang ke-13, terakhir, ciptakan kesempatan bagi anggota keluarga agar mereka memahami dan menghargai penemuan-penemuan anaknya dari tema yang dipelajari. Yang ketiga adalah penilaian pembelajaran terpadu. Penilaian dalam pembelajaran terpadu merupakan program penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menentukan keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan penilai. Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran. Tujuan penilaian. Yang pertama, merencanakan pembelajaran individual dan kelompok serta berkomunikasi dengan orang tua. Yang kedua, mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus. Yang ketiga, mengevaluasi apakah tujuan program yang sudah tercapai atau belum. Yang keempat, menggambarkan pengalaman anak sebagai alat untuk mengetahui kemajuan, proses maupun hasil belajar anak. Yang kelima, penilaian dilakukan oleh dua cara, yaitu penilaian progres kegiatan dan penilaian hasil karya anak. Yang keenam, pada akhir kegiatan, anak dapat menunjukkan hasil kegiatan melalui pameran atau pertunjukan seni. Yang ketujuh, guru menggunakan orang tua untuk melihat hasil karya anaknya sendiri. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.